Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'adtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita semuanya sampai detik saat ini. Bersyukur laksana akar pohon, semakin dalam rasa syukur kita akan semakin kokoh pohon itu dalam menghadapi terjangan badai hidup, kehidupan, kesengsaraan, cobaan, musibah. Salah satu penentunya adalah syukur yang dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur akan mempunyai cara pandang yang luar biasa, sangat indah. Ketika dia mendapatkan bagian rezeki, seperempat dari rezeki yang dimiliki orang lain, dia tidak akan melihat 2/4 yang hilang dari tangannya yang dimiliki oleh saudaranya, tapi dia akan melihat seperempat itulah seperempat yang penuh. Jadi seperempat penuh, seperempat. Kalau dapat setengah, setengah yang penuh. Ketika dapat setengah, dia tidak akan berpikir setengah lagi, tidak akan. Dia akan fokus kepada seperempat yang dia miliki. Itulah bersyukur. Kalau dapatnya seberapa pun dapatnya, dia fokus kepada apa yang didapatkan. Makanya sesuai dengan tanbih dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau kehilangan sesuatu di dunia ini, jangan fokus kepada apa yang hilang dari tangan kita, tapi fokuslah apa yang tersisa dari tangan kita. Apa yang masih kita miliki, itu yang kita syukuri. Jangan terlalu larut dalam kesedihan, memikirkan sesuatu yang lepas dari pegangan tangan kita, dari genggaman tangan kita. Itulah makna bersyukur. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah, masih Allah berikan nikmat yang lebih banyak dari musibah. Apapun penderitaan kita, pasti selalu lebih banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada musibah, kesengsaraan, kesedihan, kekurangan yang kita rasakan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Ibu-ibu jamaah taklim Majlis Taklim At-Tadhkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat hidayah dan taufiknya, dan diluaskan rezeki dan dicukupkan rezeki, diberikan kesehatan yang bermanfaat untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa juga diberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa kita awali kajian kita pagi hari ini dengan zikir Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus
ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabil, ya Basit, ya Khafif, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'in, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pekan ini dalam waktu mungkin lebih singkat dari sebelumnya, kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah dalam materi tentang surga, sifatnya, sifat-sifat surga dan kenikmatan surga. Surga itu seperti disebutkan di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertama, seperti yang tadi muqaddamah di awal saya sampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan bersegeralah kepada surga,
arduhas samawati wal ard, yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita sudah sering mendengar apa itu takwa. Nah, untuk orang-orang bertakwa itulah surga ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana gambaran surga? Hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah yang terkenal sekali hadis ini. Rasulullah SAW yaqulu, yaqulullah ta'ala, ini hadis qudsi ya, qala Rasulullah SAW yaqulullah ta'ala a'dadtu li'ibadi, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku, kata Allah, as-solihin, yang solih, mala ainun ro'at, apa yang belum pernah dilihat mata, wala udunun sami'at, dan apa yang belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbin bashar, dan belum pernah terdetik dalam hati. Dan kakrat tegen saeutik oge kumaha gambaran surga. Can pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlihat oleh mata, dan belum pernah terdetik dalam hati kita tentang bagaimana gambaran surga. Jadi surga itu kalau sekarang di dunia adalah sesuatu yang belum wujud, belum nyata. Adanya dalam iman kita semuanya bahwa nanti akan ada surga. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala memulai kajian tentang surga ini dengan narasinya, wasofallahu ta'ala al-jannati fi kitabihi, Allah memberikan sifat terhadap surga dalam kitabnya Al-Quran, wasfan yakumu maqamal ayan, dengan satu sifat yang benar-benar seperti ada dalam gambaran mata, seperti nyata gitu. Tajrimin tahtihal anhar, surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana ada bidadari, ada berbagai macam. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Fi ghairi masurati minal Qur'an. Tidak ada selain Al-Qur'an yang banyak menceritakan surga. Wa aksaru zalika, dan sebagian besar yang paling banyak dari Al-Qur'an itu fi suratil waqi'ah, dalam surat Al-Waqi'ah. Buka surat Al-Waqi'ah, pasti ada gambaran tentang surga. War-Rahman, dan surat Ar-Rahman ya. Wa hal ataka hadisul ghasyiyah, dan dalam surat hal ataka hadisul ghasyiyah, Al-Ghasyiyah. Wa suratul insan, dan surat Al-Insan. Nah, 4 surat itulah kata Imam Qurtubi banyak digambarkan gambaran surga. Surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, surat Al-Ghasyiyah, dan surat Al-Insan. 4 surat. Wa bayyana zalika aidan nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan penjelasan tentang gambaran surga bi'adhahi bayanin, dengan penjelasan yang jelas. Panazkuru min zalika ma balagona fil akhbaris sahih, fil akhbaris sahah wal hasan. Kami, kata Imam Al-Qurtubi, menyebutkan hal tersebut dalam kitabnya ini, apa yang telah sampai kepada beliau dari hadis-hadis yang sahih dan hasan. Wa anis salafis sholih, dan dari para ulama salaf, ahlil fadli, yang memiliki keutamaan, wal ihsan, dan kebaikan. Fahasyarona ma'ahum, amin. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu gambaran surga. Wa dzakara Ibnu Wahab qala wa haddatsana Ibnu Zaid qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Al-Insan ayat 1. Qad unzilat alaihi wa indahu rajulun aswad. Ayat ini dibacakan oleh Rasul ketika beliau dekat dengan seorang laki-laki hitam, aprikak. Waqad kana yas'alun nabi, laki-laki hitam itu bertanya kepada Nabi.
Faqala lahu Umar bin Khattab, kemudian Umar menyela, hasbuka la tasqal 'ala nabi. Cukup bagimu, jangan bertanya lagi. Jangan memberatkan Rasulullah SAW, kata Umar bin Khattab. Karena berulang-ulang si laki-laki hitam itu bertanya kepada Nabi. Qala, Nabi berkata, da'hu ya ibnal Khattab. Tinggalkan dia wahai Ibnu Khattab. Maksudnya jangan dicaram gitu. Biarkan saja dia bertanya. Qala fanuzilat alaihi hadhihi surah wa huwa indahu. Maka turunlah surat ini ketika Rasul bersama laki-laki itu. Falamma qara'aha, ketika Rasul membacakan surat itu alaihi kepada si rajul aswad itu, laki-laki hitam itu dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ayat ini hal ata 'alal insani minad dahr itu di ayat ini penafsirannya. Wa balagha, kemudian apa? Rasul membacakan tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang surga. Akhirnya apa? Zafara zapratan fa kharajat nafsuhu. Langsung cekurang naon? Kaget pisan. Langsung gretek we, ragrag, langsung maut. Langsung ketika mendengar beberapa ayat tentang gambaran surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhraja nafsu sahibikum au akhikum asyauq ila jannah. Saudara kalian meninggal karena kerinduannya terhadap surga. Ketika mendengar bacaan surga, ayat menceritakan tentang nikmatnya surga, si laki-laki itu ngajungkel langsung mau. Kata Rasul, dia meninggal karena asyauq ilal jannah, saking rindunya hayang ka surga. Itu. Orang mah hayang ka surga tapi mau maut heula. Kewe maut. Langsung meninggal itu si laki-laki. Ini sabda Rasul ya. Itu. Masya Allah, akhraja nafsu sahibikum au akhikum asyauq ilal jannah. Luar biasa, saking dahsyatnya gambaran surga. Kalau kita lagi diam ya, terus di rumah punya terjemah itu, dibaca tuh terjemahan Quran surat Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Ghasyiyah, dan Al-Insan ya, dan Al-Insan. Di situ akan menemukan gambaran-gambaran surga. Bagaimana sifatnya surga? Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala melanjutkan, qala Ibnu Wahab sami'tu Ibnu Zaid. Kata Ibnu Wahab, aku mendengar Ibnu Zaid berkata, wasafallahu ahlal jannah bil makhafah. Allah memberikan sifat kepada ahli jannah itu bil makhafat, dengan rasa takut. Ciri ahli surga itu dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalmi anu boga kasieun ka Allah eta teh tanda-tanda ahli surga. Wal hazan, jeung loba kasedih di dunia hirupna. Saha nu loba sedih, tanda-tanda ahli surga. Tapi bari ibadah. Lain sedih mikiran pinjol budak-budak urang wae lagi. Sedih dari ibadah orangna itu. Jadi al-makhafat, orang yang sering banyak ketakutan, wal hazan sedih, wal buka banyak menangis di dunia, wasyafaqah banyak kekhawatiran di dunia. Itu tanda-tanda ahli surga. Ahli surga itu orang yang banyak disebutnya itu ahlul musibah. Ya. Banyak menerima musibah. Cobaan dan lain-lain. Fa'aqabahum bihi an-na'im was-surur fil akhir. Karena itulah dibalas oleh Allah dengan kenikmatan, kegembiraan nanti di akhirat. Sampai-sampai ahlul afiyah, orang yang senang-senang wae di dunia cemburu ke ahlul musibah. Sampai-sampai dia berkata, coba aku hidup lagi, badanku dipotong-potong pakai gergaji, aku mau, asal mendapatkan nikmat seperti ahlul musibah. Wah, hayang orang mah. Ya, orang yang punya benar-benar rasa cemburu, mau aku hidup lagi walaupun dipotong-potong nanti badanku di dunia, asal aku dapat keistimewaan dari Allah seperti ahlul musibah yang aku lihat hari ini di akhirat. Kayak gitu. Saking dahsyatnya nikmat. Ayeuna mah mau karasa ku urang, can ngalaman urangna. Nu kasih naon? Nu kasih dunia ieu mah.
ngerasa teh dunia ini nama nu karasana. Akhirat masih bayang-bayang. Kayak dibalik. Sekarang itu dunia nyata, akhirat cerita. Nanti kayak di akhirat nyata, dunia masa lalu. Gitu. Makanya harus dikuatkan perasaan kita supaya dua-duanya real. Kalau dunia mah nggak usah digambar-gambarkan, udah kerasa sama kita. Tapi akhirat yang harus ditanamkan dalam hati kita. Fa'aqabahum bihi an-na'im wasurul fi akhirah. Wa qara'a qaulullah ta'ala inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu fi ahlina dalam keluarga kami musyfiqin adalah orang yang penuh dengan kekhawatiran. Surat At-Tur ayat 26. Qala wa wasafa ahlan nar bisurur. Dan Allah menggambarkan sifat ahli neraka itu bisurur dengan kegembiraan. Jadi ciri-ciri ahli neraka itu orang yang juga selalu gembira. Cara Fir'aun gembira wae kan. Dan tak pernah gering. Sehat wae. Tak pernah nyeri cangkeng, nyeri sirah, nyeri buntu, tara. Lempeng sehat. Tak pernah ada peluang-peluang mengeluh dan menahan dengan kesabaran gitu. Lempeng hirupna. Itu ciri ahli neraka. Alanar bisurur. Fit dunya di dunia wadohki dan banyak tertawa. Orang yang sering banyak tertawa itu indikasi dia ahli neraka. Fiha wa tafakkum, dan orang yang senang-senang lah hidupnya. Itu jarang ada jeda kesedihan. Ya. Harusnya kan ada jeda kesedihan. Minimal maksimal itu kesedihan karena ingat dosa gitu. Emang kesedih, ayah sedih, langit sendal sedih. Lain langit kehilangan waktu ibadah gitu, atau tahajud keberangan gitu, lain. Jadi senang, tertawa, gembira itu ciri-ciri ahli neraka. Indikasi ya, indikasi umum. Innahu kana fi ahlihi masrura. Mereka itu sungguhnya dia dengan keluarganya masrur, bergembira. Innahu dhanna alayyahur. Mereka dia menyangka bahwa tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Insyiqaq. Nah, ini gambaran tentang sifat ahlul jannah. Satu ayat saja untuk pekan hari ini. Qala Allah Ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Untuk orang yang memiliki rasa takut akan bertemu dengan Allah, akan disediakan jannatan, 2 surga. Nah, ini surat Ar-Rahman ayat 46. Jadi orang yang memiliki rasa takut akan diberikan 2 surga, walaupun penafsirannya berbeda-beda ulama. Summa wasofahuma, kemudian Allah memberikan sifat kepada keduanya itu. Summa qala ba'da zalika wa min dunihima jannatan. Selain yang 2 surga itu, Allah akan berikan 2 surga berikutnya. Itu. Jadi opat. Saurang kita teh urang. Mun urang punya rasa takut kepada Allah, takut akan bertemu dengan Allah, kekhawatiran dosa kita akan membuat kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu akan dapat 2 surga, kemudian ditambah dengan 2 surga lagi. Wa an Ibnu Abbas fi ta'wili qouli ta'ala, Ibnu Abbas menakwilkan ayat ini, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dalam surat Ar-Rahman 46 itu dengan mengatakan ba'da adail faraid jannatan. Ketika kita sudah melaksanakan keparduan akan diberikan 2 surga. Kila ala haddatin, terbatas. Balikulli khaifin jannatan. Untuk rasa takut, setiap orang yang punya rasa takut kepada Allah diberikan 2 surga. Wakila, pendapat yang lain, jannatani li jami'il khaifin. 2 surga itu untuk semua orang yang memiliki rasa takut. Tapi menurut Imam Al-Qurtubi, pendapat pertama lebih kuat. Pendapat yang mengatakan yang dapat 2 surga itu, satu karena memiliki rasa takut, yang kedua karena melaksanakan keparduan. Itu 2 surga. Ini kita masih membahas tentang penggalan-penggalan beberapa ayat yang menceritakan tentang surga. Itu ya. Jadi sini jangan Imam At-Tirmidzi ya,
menjelaskan jannatun li khaufihi min rabbih, satu surga untuk rasa takutnya kepada Allah, wa jannatun li tarkihi li syuhudi li syahwatihi, dan satu surga untuk meninggalkan syahwatnya. Gitu. Jadi setiap apapun yang kita miliki dalam hidup ini, rasa takut kepada Allah, kemudian disiplin melaksanakan kewajiban, kemudian meninggalkan syahwat, ya, itu adalah bagian dari amal yang akan diperhitungkan oleh Allah, diganti dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya, ini gambaran tentang surga. Kalau kita membaca secara umum dalil-dalil tentang surga, itu akan memberikan gambaran yang lebih menguatkan pemahaman kita seperti apa gambaran surga itu. Makanya tadi jamaah semuanya yang punya tafsir terjemah, Quran terjemah, baca ya, itu baca Quran surat Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Ghasyiyah, dan Al-Insan. Itu akan memberikan gambaran yang luar biasa, ya, bukan gambaran luar biasa. Ibnu Abbas memberikan gambaran ani Nabi Muhammad SAW, al-jannatani bustanun fi aradil jannah. Surga itu menurut Ibnu Abbas bukan surga dalam pengertian surga ini, tapi kebun di dalam surga. Satu orang yang memiliki rasa takut, yang melaksanakan kewajiban, akan mendapatkan 2 kebun di dalam surga itu. Kullu bustanin masirata mi'ata amin. Satu kebun itu jaraknya 100 tahun. Biwasati kulli bustan darin min nurin ala nur. Di pertengahan kebun itu ada satu tempat yang bercahaya. Masya Allah. Susah ya digambarkannya ya. Nggak usah digambarkan lah ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin basar. Rasakan saja kenikmatan surga itu. Saya suka menggambarkan ke anak-anak di sekolah. Surga itu dahsyatnya, Allah akan memberikan kullu ma tashtahi. Setiap yang kamu inginkan di surga ada. Apa saja? Apa saja. Di surga itu anak-anak yang sekolah libur kan? Itu pada datang. Surga itu gambarannya dahsyat. Mungkin kalau tiga gambaran tadi orang itu pingsan dan meninggal gitu, itu luar biasa dahsyat sekali. Apa yang kita inginkan semuanya ada. Tidak usah lagi cari nafkah, tidak usah. Yang tidak enak-enak nggak ada BAK, nggak ada BAB, nggak ada hal yang enak, nggak ada. Nggak usah nyari uang, nggak usah. Nggak ada hasad, nggak ada dengki, nggak ada itu di surga. Cemburu-cemburuan, dendam segala macam, nggak ada. Clear aja udah, clear gitu. Betapa nikmat ya gambaran surga di dalam kitab-kitab yang dijelaskan oleh para ulama tentang. Jadi orang yang berjuang di dunia dari penuh kesedihan, banyak menangis, banyak sedih, banyak menahan dengan kesabaran, itu di akhirat itu masuk surganya duluan. Kalau dia orang yang fakir miskin karena nggak punya hisab kan, sedikit hartanya, dia akan duluan, kemudian akan dipenuhi semua keinginan yang tidak tercapai dulu ketika di dunia, kayak gitu. Itu luar biasa ya. Jadi gambaran benar-benar menyentuh hati, kena bener gitu maksudnya, terbayar lunas dan tuntas janji Allah yang di dunia digambarkan dalam Al-Quran dipenuhi di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu gambarannya gitu. Jadi jangan berpikir hal-hal yang aneh di surga itu ya. Jadi clear, lurus-lurus saja, nyaman-nyaman, tidak ada hal-hal yang akan membuat kita capek dan susah. Sudah nggak ada ta'ab, nggak ada. Makanya bahagia sejati itu di surga. Itu. Ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya, ya, tidak ada kebahagiaan sejati di dunia, nggak ada. Nggak ada bahagia sejati, nggak ada. Jadi jangan mencari kebahagiaan di dunia itu, jangan. Aku ingin bahagia, nggak ada. Selalu diselingi dengan sedih,
ketika ditinggalkan suami, tinggalkan istri, tinggalkan anak, hilang pekerjaan, berkurang nafkah, berkurang rezeki, dimusuhi orang, pasti sedih. Tidak ada yang bahagia sejati di dunia. Sekaya apapun orang, oh itu si Anu enak, hidupnya kaya, nggak ada. Pasti dia ada kesedihan, akan memotong-motong kebahagiaan dia, mengkat kebahagiaan dia. Nggak ada bahagia sejati, nggak ada. Bahagia sejati itu hanya di surga. Di dunia mah selang-seling. Itu, ya selang-seling itu. Makanya mintanya sama Allah, wa fil akhirati hasanah sing kenceng. Di dunia mah mesti atur ku Allah. Nu takdirna kaya bakal kaya. Walaupun usahana mungkin tidak maksimal sebenarnya. Takdirna kaya. Aya nu usahana pontang-panting. Cekal teh naon? Suku jadi bulu jadi suku. Jumpalit lah. Ayo memang takdiran teh kaya mah moal kaya sakitu we geus rezekina. Sakitu we pas-pasan. Itu. Moal beunghar moal. Dan takdirkeun beunghar gitu ya. Aturan bin Auf ditakdirkeun beunghar. Berkali-kali berusaha untuk jadi miskin supaya mengurangi bebannya, sedekah dibayar dari ku Allah, sedekahna bayar deui, hartana nambah deui. Makanya dia sering menangis dengan kekayaan yang dia miliki karena dia tahu seperti sabda Rasul, engkau akan masuk surga terakhir belakangan setelah orang-orang miskin karena hartamu terlalu banyak dihisabna. Makanya cek cek sebentar umina. Cek baju, kan untuk pakai. Keluarkeun. Tong dicem-cem. Ya, muter kan. Bisi teu kapake jadi hisab. Mana ini keluarkeun? Keluarkeun. Bergelombang 6 bulan sekali, setahun sekali. Cek pakaian urang teh. Entong ieu mah baju kenangan sayang. Ditonton we. Tapi kok dipake-pake, terjadi amal eta. Makanya entong nuturkeun artisnya koleksi sepatu boba teh Allah. Eta ngaberatkeun amal urang ge. Hisab. Ya. Ulah punya koleksi urang mah ulah. Mendingan sedekahkeun tah, dipake ku batur ka pangajian, pake ka mana jadi manfaat gitu. Ulah sampai punya koleksi barang-barang anu layak pakai tapi teu dimanfaatkeun ku urang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja di pembahasan pagi hari ini karena mendadak sih Mabdi Umina ada agenda mengantarkan besan ke Makassar. Dia baru pulang hari ini, akan pulang hari ini. Betah di Bogor, jadi terbalik-balik. Arek balik ayeuna cenah yang di Longokan itu ke pondok itu. Sakitu taklim kita di pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang salah dari salah saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi